Salam sejahtera para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Pelajaran yang kelima berjudul Pendamaian Horizontal, Salib, dan Gereja. Apa rasanya para pemirsa jika kita sudah senang berbakti dengan Tuhan, tetapi ketika masuk ke dalam perkumpulan tersebut ada tulisan tidak menerima orang asing atau orang yang tidak berasal dari daerah ini. Maka kita akan merasa sedih dan itu akan mengganggu iman kita menjadi tawar hati seperti yang dirasakan oleh jemaat Efesus pada zamannya. Untuk membahas ini semua, kita akan berdiskusi bersama narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Rudi Anjaya Purba, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Utara. Shalom Bapak Pendeta. Shalom pemirsa dimanapun berada, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah hadir kembali di pelajaran yang kelima ini, dan puji Tuhan Pendeta, akhir-akhir ini views ataupun jumlah orang yang menonton Sekolah Sabat kita meningkat terus. Kita puji Tuhan untuk itu. Maka salam hari ini di dalam episode ini agak panjang, jadi mohon kita perhatikan karena banyak sekali yang rindu untuk menyapa para pembicara dan juga para pemirsa sesama yang menonton. Untuk Pendeta Rudi Anjaya Purba, saya ingin menyampaikan salam dari nama-nama baru seperti Samuel Singkun, Adel Penumoy dari Jemaat Kupang, Nusa Tenggara Timur. Lalu dari Indonesia bagian timur ada Immanuel di Sentani, Papua. Noldi Mona di Jemaat Winorangian, Sulawesi Utara. Kasim Lokuman, Emiliana Raharjo, Maranatha Media Ministry, dan juga Bapak Bambang Eko yang mengatakan bahwa saya dulu mati rohani. Setelah saya mengikuti diskusi Sekolah Sabat, saya lebih jelas memahami dan mengerti. Apa tanggapan Pendeta Purba untuk salam-salam pemirsa ini? Pemirsa yang setia selalu menyaksikan pelajaran Sekolah Sabat ini, salam untuk semua yang selalu mendengarkan pelajaran ini dan terberkati dan boleh menguatkan iman baik di berbagai tempat dimanapun pemirsa. Kiranya melalui pelajaran ini senantiasa kita semakin dikuatkan. Terima kasih. Amin, itulah yang menjadi harapan kita dari minggu ke minggu. Pendeta Sony Situmorang, ada sambutan meriah dari Sabah. Saya mulai dari komen Joluin Joiruh yang mengatakan bahwa puji Tuhan sambutan yang semakin menggalakkan berbanding 2 tahun lalu bukan sahaja dari warga Indonesia tetapi dari Malaysia. Ini menunjukkan kita semua lapar untuk belajar bersama pelajaran Sekolah Sabat. Ada nama seperti Jivo Channel dari Gereja Kampar, Kota Marudu, Sabah. Dan dari kota yang sama ada juga Oshe Herbs dan juga Konsin Atong dari Gereja Sungai Laut Sabah. Banyak sekali pendeta sebenarnya dari komen-komen tetangga kita di Sabah ini, tapi baru itu yang bisa saya sebutkan nama-nama barunya. Apa komen dari pendeta Sony? Baik, terima kasih Pak Joloin Juru, kemudian Jack Leo, kemudian juga tadi Kasim Lokuman ya, Bambang Eko dan semua yang telah menyaksikan pelajaran Sekolah Sabat ini. Kita percaya, kita imani, kita yakini bahwa semuanya ini merupakan rencana Tuhan bagi kita semua. Artinya kita diajak untuk boleh belajar lebih jauh, lebih dalam, agar kita semakin dekat dengan Dia sama seperti apa yang Rasul Paulus rasakan. Mohon tetap dukung supaya pelajaran ini akan menjadi berkat bagi banyak orang melalui share dan juga bagikan kepada sahabat atau orang-orang yang Anda kasihi. Terima kasih, Ivy. Terima kasih. Saya yakin tontonan kita meningkat karena para pemirsa melakukan apa yang Pendeta Sony katakan tadi ya. Sudah di like, di share, di komen, maka akan mendapat lebih banyak sambutan lagi. Puji Tuhan untuk ini sekalian. Sebelum kita berdoa buka, saya akan membacakan ayat intinya yang terdapat di dalam Efesus 2 ayat 13 dan 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Pendeta Purba, boleh buka kita dalam doa? Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, yang penuh kasih karunia, kemurahan berkat yang berlimpah. Dari hari ke hari kami semakin dikuatkan oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah
pengharapan, dan kekuatan dalam hidup kami. Kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemirsa dimanapun mereka berada, biarlah semakin dikuatkan. Dan Tuhan memberkati semua fasilitas dan para narasumber hamba-Mu, Pendeta Sony dan Ivy, agar semuanya berjalan dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Para pemirsa, mari kita buka Alkitab kita ke dalam Efesus 2. Kita akan kembali menelusuri lanjutan dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan seperti biasa di akhir dari pembicaraan kita akan ada 3 pertanyaan yang akan dibahas. Jadi mohon ditunggu para pemirsa, dan jika ada pertanyaan lagi ataupun komen yang pendapat yang ingin disampaikan, boleh juga dimasukkan di kolom di bawah video ini. Baik, kita akan masuk ke hari Minggu dengan topik dibawa dekat dengan Kristus. Kembali lagi, seperti yang sudah pernah kita singgung di pelajaran sebelumnya, Rasul Paulus mengungkit masa lalu. Tapi kali ini masa lalu yang diungkit adalah masa lalu orang-orang yang memiliki latar belakang iman yang berbeda sebelumnya, sebelum mereka percaya dengan Kristus. Nah, Pendeta Purba, apa maksud Rasul Paulus mengungkit keimanan mereka yang dulu, lalu apa maksudnya sebelum dibawa kepada nasihat-nasihat berikutnya, terutama tentang perdamaian? Silakan Pendeta Purba. Baik pemirsa, terima kasih Ivy. Dalam pelajaran kita di sini, perdamaian horizontal, salib dan gereja. Kita tetap masih membahas dari buku pelajaran kitab Efesus pasal yang kedua, bahwa ayat ini mengatakan bahwa sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi dari pelajaran ini kita bisa dapatkan bahwa ada konflik ya antara orang Yahudi pada zaman Rasul Paulus dengan non-Yahudi atau orang Yunani. Ketika mereka mengikut Tuhan. Jadi di sana dari latar belakang yang berbeda, sering membuat perbedaan-perbedaan ini membuat konflik di antara mereka. Jadi inilah maksud Tuhan, agar di dalam Tuhan itu tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan Yahudi, orang Yunani atau yang lain, semua di hadapan Tuhan. Terima kasih Ivy. Baik, terima kasih Pendeta Purba sudah memberikan latar belakang apa yang terjadi di jemaat Efesus. Oleh karena itu, mari kita tanggapi pertanyaan nomor 1 di hari Jumat, Pendeta Sony Situmorang. Di situ dikatakan, bagaimana pendekatan yang khas yang berpusat pada Kristus dalam menangani konflik mengenai kelompok etnis yang berbeda? Karena kita tahu salah satu alasan Rasul Paulus menulis surat kepada Efesus, dia mau menguatkan iman jemaat Efesus yang mulai tawar hati karena banyak konflik berhubungan dengan etnis dan ras di dalamnya. Jadi pendekatan seperti apa yang ditawarkan oleh Paulus? Silakan. Baik, terima kasih Ivy dan juga para pemirsa. Kalau kita menjawab ini, maka para pemirsa boleh buka Kisah pasal 2, dimulai ayat ke-11 sampai ayat yang ke-22. Ada satu kalimat yang sangat baik di situ, mungkin Ivy boleh baca. Efesus 2 ayat yang ke-11 dan 12. Iya. Efesus 2 ayat 11 dan 12, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Baik, perlu kita garis bawahi bahwa konflik yang dimaksud di sini adalah antara orang bukan Yahudi dalam kurung Yunani dengan orang-orang Yahudi. Oke? Sehingga Rasul Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Efesus dalam pasal 11 ingin menekankan bahwa mereka akan dipersatukan dalam Kristus, tapi pendekatannya melalui apa para pemirsa? Melalui perbedaan seperti sunat. Intinya adalah di masa lalu mereka ada perseteruan dalam konteks ini. Untuk lebih jelas, Ivy boleh baca paragraf kedua dan ketiga. Ya,
Juga di masa lalu, mereka, orang-orang bukan Yahudi, terjebak dalam perseteruan besar antara mereka dan orang-orang Yahudi. Paulus memberikan pengertian tentang kebencian yang mengakar ini dengan merujuk pada satu gejalanya, pemanggilan nama. Orang-orang Yahudi menyebut orang-orang bukan Yahudi dengan cemoohan sebagai orang-orang yang tidak bersunat. Dan orang-orang bukan Yahudi menyebut orang-orang Yahudi dengan penghinaan yang sama sebagai orang-orang yang bersunat. Namun Efesus 2 ayat 13 menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda sekarang. Paulus menulis, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dengan kata lain, Ivy dan juga para pemirsa, perhatikan kata bersunat dan tidak bersunat. Maka tadi Ivy sudah baca, Paulus memberikan pengertian tentang kebencian yang mengakar ini dengan merujuk satu gejalanya. Lalu ketika ditanya pendekatan apa yang dibuat, pendekatan yang sangat-sangat persuasif yang digunakan untuk menyatukan mereka dengan melihat latar belakang perseteruan mereka. Namun pada akhirnya di paragraf ketiga, Ivy sudah baca bahwa sekarang dalam Yesus, atau Efesus 2:13 mengatakan, tetapi sekarang dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Artinya Paulus ingin menekankan bahwa dalam konteks dekat dengan Kristus pada judul pelajaran dan juga ayat hafalan, tidak ada orang Yahudi dan orang Yunani, tidak ada tembok pemisah. Itu sebabnya untuk menutup kalimat saya ini, mungkin Ivy bisa baca ayat hafalan sekali lagi, Ivy. Baik, Efesus 2 ayat 13 dan 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan para pemirsa diskusinya di jemaat masing-masing. Bagaimana cara pendekatan yang berpusat pada Kristus untuk menangani perbedaan etnis, ras, ataupun konflik yang terlibat di dalamnya. Baik, kita akan lanjut ke hari Senin dengan judul Rekonsiliasi, Karunia Allah dari Salib. Di sini kita akan masuk ke dalam tema ataupun pendekatan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, yaitu mengenai salib. Bagaimana Pendeta Purba, salib dapat mengubah hubungan para etnis atau ras yang berbeda tersebut. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Ivy dan pemirsa. Salib yang di sini sebenarnya bukan bendanya itu, tapi orang yang disalibkan itu siapa? Yesus Kristus. Jadi dalam pelajaran kita di sini, Yesus yang membuat rekonsiliasi itu. Apa artinya rekonsiliasi? Memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan yang semula. Kemudian perbuatan untuk menyelesaikan perbedaan itu. Jadi Yahudi merasa bahwa hanya mereka umat Allah. Di luar daripada Yahudi, mereka anggap itu bukan umat Allah atau yang diselamatkan. Jadi Yesus yang disalib itu, dia mati bukan hanya orang Yahudi, tapi juga non-Yahudi atau orang Yunani atau siapa saja. Jadi dengan kata lain di sini, keselamatan itu atau penebusan Yesus bukan hanya untuk etnis tertentu, tapi siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Yesus datang untuk apa? Merubuhkan tembok pemisah penghalang itu. Terima kasih, Ivy. Amin. Terima kasih Pendeta. Jadi mari kita lihat ke salib dan juga kasih Yesus yang akan membantu kita merubuhkan tadi seperti Pendeta Purba katakan ya, tembok-tembok pemisah tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya lebih praktis Pendeta Sony Situmorang, dalam hal rekonsiliasi, apa saja sih yang perlu dilakukan? Apa SOP gereja kita misalnya, atau apa yang disarankan oleh Rasul Paulus ketika rekonsiliasi, apa yang harus kita lakukan? Ini sebenarnya pertanyaan paling bawah di hari Senin. Silakan Pendeta. Bicara rekonsiliasi atau perdamaian dan juga bicara mengenai SOP. Nah, ketika bicara SOP, maka yang paling pertama adalah dua hati itu atau dua kelompok yang berpihak berseteru tersebut akan apa?
akan bersama. Namun kita akan coba baca dulu sebelum kita masuk ke sana. Boleh Afi baca paragraf ke-3? Seperti apakah rekonsiliasi itu? Bagaimanakah rasanya berdamai? Bayangkan kerenggangan yang parah antara seorang ibu dan anak perempuan, dan hal itu telah mengendap selama bertahun-tahun. Bayangkan dendam ini dihancurkan dalam gelombang rahmat dan pengampunan dan menyebabkan penyatuan kembali antara keduanya. Itulah rekonsiliasi. Rekonsiliasi dialami pada saat salah satu anggota gereja mengesampingkan masalah apapun yang memisahkan dari yang lain dan mengakui anggota gereja lain sebagai saudara atau saudari terkasih yang menerima apa yang telah ditawarkan. Rekonsiliasi bukanlah istilah mekanis atau istilah hukum, tetapi istilah interpersonal yang mempertunjukkan perbaikan hubungan yang rusak. Paulus berani membayangkan karya Kristus yang penuh kuasa di kayu salib berdampak pada hubungan, tidak hanya antara individu, tetapi juga kelompok orang. Dia membayangkan itu menguasai hidup kita dan menghancurkan perpecahan kita, membubarkan pertengkaran kita, dan memperbarui persekutuan kita, dan memahami satu sama lain. Perhatikan kalimat terakhir untuk menyimpulkan semua yang dibaca di atas. Apa itu? Memperbaharui persekutuan dan memahami satu sama lain. Mengenai teknisnya, saudara bisa praktekkan atau terapkan sesuai dengan latar belakang budaya, sosiologikal di tempat di mana Anda berada. Namun dalam konteks ini, Rasul Paulus ingin menekankan bahwa dalam salib Kristus ada rekonsiliasi. Kematian Kristus di kayu salib, itulah yang apa? Yang mendamaikan kita melalui kasih karunia yang kita dapatkan agar kita layak untuk hadir di surga yang baka dengan menuruti perintah Tuhan, kemudian mempraktekkan kasih-Nya. Namun, kalau dikatakan berdamai, maka saya ingin katakan ada dua konsep. Pertama, konsep perdamaian dalam Alkitab. Yang kedua, konsep perdamaian di antara sesama. Maka seperti konteks pelajaran kita, ini merupakan konsep perdamaian antara orang Yahudi dan non-Yahudi, maka itu mengarah kepada jemaat masing-masing. Terima kasih, Ivy. Terima kasih pendeta, para pemirsa juga bisa melengkapi diskusinya dengan pengalaman. Kalau pernah ada proses rekonsiliasi, apa yang bisa kita amati positif dan negatifnya dari sana. Baik, kita akan lanjut ke diskusi hari Selasa dengan judul Menghancurkan Dinding Pemisah. Dinding pemisah apa yang dimaksud di sini pendeta Purba? Apakah literal atau harfiah ataupun dinding pemisah yang tidak dalam bentuk fisik gitu ya, karena kalau di pendahuluan Rasul Paulus bercerita tentang dinding pemisah di bait suci yang ada tulisan orang asing tidak boleh masuk ke sini. Apakah seperti itu atau ada hal-hal lain yang memisahkan umat manusia di jemaat sekarang ini? Silakan pendeta Purba. Baik, menghancurkan dinding pemisah. Orang-orang Yahudi mereka sangat ketat dengan menuruti hukum Taurat. Ya, bahkan banyak aturan-aturan yang mereka buat di sana. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, hukum itu baik. Tapi kadang bangsa Yahudi ini terlalu menekankan hukum, lupa siapa pemberi hukum itu, yaitu adalah Yesus Kristus. Dan kegenapan daripada hukum itu adalah kasih, mengasihi Yesus Kristus. Jadi dalam pelajaran kita di sini, orang-orang Yahudi dengan orang-orang Yunani. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, Paulus bahkan menyinggung di sini pagar yang mengelilingi pelataran Israel di bait suci yang didirikan oleh Herodes dengan ancaman kematian. Paulus membayangkan tembok itu runtuh dan orang yang bukan Yahudi diberikan akses penuh untuk menyembah Allah. Jadi bagi orang Yahudi, di luar mereka tidak boleh datang menyembah Allah. Jadi Paulus sangat senang untuk memberitahukan ini kepada orang-orang Efesus bahwa tembok itu sudah rubuh oleh salib, oleh Kristus yang disalibkan dan telah disingkirkan oleh salib, karena di sana kita belajar bahwa kedua bangsa itu, Yahudi dan bukan Yahudi, sebenarnya adalah satu. Mereka adalah satu, sama-sama umat Allah. Jadi artinya di sini bahwa dinding pemisah itu tidak ada lagi kalau kita sama-sama percaya kepada Yesus Kristus. Artinya kita sudah hidup baru, lahir baru.
Dalam Alkitab dikatakan, hidupku bukan hanya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam diriku. Terima kasih, Ivy. Amin. Terima kasih pendeta sudah menguatkan bahwa 10 hukum bukanlah dinding pemisah yang harus dirobohkan pada saat ini, begitu ya. Pendeta Sony Situmorang boleh tolong tambahkan apa saja dinding-dinding pemisah yang mungkin pendeta amati ada saat ini di dalam gereja yang membuat tidak adanya perdamaian dan akhirnya kisah jemaat Efesus terulang lagi saat ini, konflik-konfliknya. Silakan pendeta. Baik, terima kasih Ivy. Namun sebelum ke sana, Ivy boleh baca Efesus pasal 2 ayat yang ke-14 dan 15. Oke. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Coba pemirsa perhatikan ini kalimat yang dibahas oleh pelajaran hari Selasa, dan sering digunakan oleh saudara-saudara kita yang lain untuk mengatakan bahwa 10 hukum sudah tidak berlaku lagi. Dan hal tersebut terjadi dengan beberapa orang percaya di Efesus. Kalau saudara baca paragraf kedua, di sana dibahas seolah-olah hukum itu tidak berlaku lagi. Namun di sini juga dengan jelas Paulus mengatakan pada ayat yang ke-16 bahwa hukum Taurat yang diterangkan di sini adalah ketika Yesus matilah yang kita sudah ketahui ya, sudah ketahui korban dan lain-lain. Artinya ini tidak melulu mengarah kepada 10 hukum walaupun konflik di sana ada itu terjadi. Nah, ini sekedar informasi tambahan. Lalu yang kedua adalah ketika Ivy mengatakan tadi bagaimana dengan di jemaat agar tembok pemisah bisa dihancurkan. Oh, kita akan lihat contoh dari orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Ivy boleh baca paragraf ketiga. Sebaliknya, setiap penggunaan hukum untuk mendorong perpecahan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, dan khususnya untuk melarang masuk orang bukan Yahudi dalam persekutuan penuh di antara umat Allah dan akses untuk beribadah, akan menjadi laknat bagi Paulus dan penyalahgunaan maksud ilahi untuk hukum. Hukum dalam Efesus 2 ayat 14 dan 15 bisa jadi merupakan aspek seremonial dari hukum yang memisahkan orang Yahudi dari orang bukan Yahudi. Terus. Yang diwakili dalam frasa yang rumit, hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, atau itu adalah keseluruhan perjanjian lama. Sistem hukum perjanjian seperti yang telah ditafsirkan, ditambah dan disalahgunakan sebagai pemisah untuk menjauhkan orang Yahudi dari orang bukan Yahudi. Perhatikan pemirsa kalimat terakhir, penambahan, penyalahgunaan yang sering dilakukan dalam level katakanlah gereja atau pengertian di antara sama membuat tembok bisa terjadi. Namun pelajaran pada hari Selasa mengatakan bahwa semua itu bisa dihancurkan ketika kita mengambil Kristus sebagai apa? Sebagai apa kita katakannya yang membuat kita bersatu. Hal itu dikuatkan dengan kalimat dalam Efesus pasal 2 ayat 13 tadi, yaitu bahwa dalam Kristus kamu sudah menjadi dekat. Sehingga hal-hal yang membuat perbedaan di sini akan bisa dipersatukan. Dan jika itu diterapkan di jemaat kita masing-masing, Ivy, Pastor Purba, dan semua pemirsa, maka kita akan bisa melihat jemaat yang aktif. Instead of mereka berseteru, mereka bersekutu untuk apa? Untuk mendeklarasikan Injil. Terima kasih. Terima kasih. Memang ada terkenal satu pepatah mengatakan gereja yang bekerja adalah gereja yang tidak ada waktu untuk berseteru, begitu ya. Jadi mungkin itu bisa menjadi fokus dari jemaat kita masing-masing. Kita lanjut ke hari Rabu dengan judul Yesus Pengkhotbah Perdamaian. Kita akan melihat sosok Yesus dan pelayanannya selama di dunia ini. Apakah kedamaian itu artinya tidak memiliki konflik sama sekali, Pendeta Purba? Atau apa yang bisa kita lihat dari khotbah-khotbah Yesus mengenai kedamaian? Silakan. Perdamaian atau kedamaian. Inilah harapan impian dari setiap orang, keluarga,
atau suatu bangsa di dunia ini. Siapa tidak senang dengan kedamaian? Tapi sering kita hadapi dan alami ada konflik-konflik. Konflik biasa. Karena memang kita tinggal di dunia yang berdosa dan kita orang yang berdosa. Konflik itu bukan membuat kita jauh daripada Tuhan atau tidak mengasihi dengan yang lain. Tapi konflik itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Dalam pelajaran kita, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah sumber damai sejahtera itu. Dan dia katakan karena dialah damai sejahtera kita dan bahwa salibnya lah menciptakannya. Dan kemudian dikatakan kedamaian seperti ini bukan hanya tanpa konflik, tapi bergema dalam konsep Ibrani Salom. Artinya mengalami keutuhan dan kesejahteraan, baik dalam hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan orang lain. Jadi Yesus pengkhotbah perdamaian. Damai sejahteraku kutinggalkan, kuberikan kepadamu. Itulah janji Tuhan. Dengan kata lain, konflik bisa saja ada, tapi kita harus menyelesaikan konflik itu dengan kasih. Kalau benar-benar kasih Kristus ada di dalam diri kita, maka konflik dalam gereja, dalam keluarga, atau dimanapun, itu akan semakin kecil. Bahkan apa? Perbedaan itu kita tidak lihat lagi, tapi yang kita lihat adalah kasih atau Kristus di dalam diri orang atau sebaliknya. Jadi dalam pelajaran kita di sini bahwa kita juga harus menjadi pengkhotbah perdamaian. Dan kita juga harus bisa membawa damai kepada orang lain. Di mana kehadiran kita membuat orang merasa damai, tentram. Terima kasih, Ivy. Terima kasih Pendeta sudah menjawab pertanyaan tadi. Nah, berbicara mengenai peace speaker atau pengkhotbah perdamaian, pada praktiknya seperti apa sih Pendeta Sony Situmorang? Apakah harus berkhotbah tentang damai atau apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi peace speaker seperti Yesus? Sebuah lagu Heritage pernah memberikan berjudul Peace Speaker. I know the peace speaker, I know him by name. Artinya saya tahu dialah pengkhotbah kedamaian, saya tahu dari apa yang dia katakan, dia lakukan, dan dia implementasikan. Itulah inti lagu tersebut. Nah, itu sebabnya dalam konteks ini juga sama seperti itu. Ada dua jenis pengkhotbah melalui kata-kata yang belum tentu dipraktekkan. Yang kedua, pengkhotbah melalui apa yang dia praktekkan, yang sudah pasti dia akan katakan. Nah, dalam dua kategori ini maka Yesuslah merupakan pengkhotbah perdamaian tersebut. Dan berbicara mengenai perdamaian itu, saya ingat dalam buku Daniel pasal 78, buku Wahyu pasal 12, 13, 14, di zaman akhir ini ada nanti tanduk kecil ya, yang menyerupai binatang tersebut yang akan selalu membicarakan perdamaian. Saya jadi berpikir tadi begini, para pemirsa. Oh, pantas ya, artinya Yesus itu pengkhotbah perdamaian. Maka patung binatang atau sesuatu yang menyerupai bicara juga mengenai perdamaian. Kalau dalam buku Wahyu dikatakan dia bertanduk seperti domba, ya kan? Anda sudah tahu ya, Anda sudah berdomba. Seperti negara mana yang selalu menawarkan kedamaian duniawi. Tapi saya mau katakan, dalam konteks ini, Yesus berbicara mengenai perdamaian abadi. Itu sebabnya, saya mau baca paragraf kedua. Injil berisi contoh-contoh dari Yesus yang adalah pengkhotbah perdamaian. Dalam pesan perpisahannya kepada para murid, dia berjanji kepada mereka dan kita, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan dia menyimpulkan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Setelah kebangkitannya, ketika dia menampakkan diri kepada para murid, dia berulang kali berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Itu merupakan suatu perkataan yang diimplementasikan oleh Yesus. Dan harapan Yesus, kita pun akan menjadi juru damai. Ya, juru damai
dalam gereja kita masing-masing, sehingga tujuan pelajaran sekolah sahabat kita pelajaran hari 5 ini mengenai perdamaian horizontal antara salib dan gereja, perdamaian vertikal antara saudara dengan Tuhan akan bisa kita laksanakan. Terima kasih. Amin. Silakan dilanjutkan pemirsa bagaimana caranya untuk menjadi juru damai ataupun pengkhotbah perdamaian di jemaat kita masing-masing. Terakhir kita akan masuk ke hari Kamis dengan judul Gereja Bait Kudus. Jadi di dalam Efesus 2 ayat 11 dan 22 Rasul Paulus menggambarkan sebuah jemaat yang ideal, yang penuh damai. Itu seperti apa? Pendeta Purba boleh tolong mulai. Ya, baik, gereja itu sama dengan bait kudus. Gereja itu bukan hanya bangunannya, tapi orang-orang yang ada di dalam gereja itu, atau disebut anggota gereja. Jadi kalau semua orang Kristen menyadari bahwa kita ini sebagai anggota gereja dan kita merupakan bait yang kudus, tinggal di tempat kudus, maka tentu kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita selalu berpikir positif, tidak melihat kekurangan-kekurangan, dan kita datang untuk memberikan kedamaian. Oleh karena apa? Kasih Kristus yang kita rasakan, maka kita juga harus saling mengasihi. Dalam pelajaran kita di sini, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, bahwa kita adalah menjadi anggota gereja. Dengan kata lain, bila mana kita semakin dekat dengan Tuhan, hubungan kita erat dengan Tuhan, maka kita akan erat juga hubungannya satu dengan yang lain. Inilah yang diharapkan. Gereja sebagai bait kudus itu memiliki persatuan, memiliki hubungan kasih yang erat, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada perbedaan-perbedaan. Itu bisa terjadi ketika kita sungguh-sungguh memiliki hubungan yang erat dengan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan kita sebagai anggota-anggota tubuhnya. Terima kasih, Ivy. Terima kasih pendeta. Jadi gereja yang erat dengan Tuhan adalah gereja yang kudus. Seperti itu ya, itu kata kunci yang pertama. Lalu berikutnya di sini ada kata kunci yang berikutnya, Pendeta Sony Situmorang. Gereja yang dekat dengan Tuhan adalah gereja yang bertumbuh. Bait Allah yang hidup, yang bukan statis. Nah itu maksudnya apa dan bagaimana keadaan gereja yang bertumbuh, gereja yang tidak statis itu akan membawa damai di dalam dan juga keluar dari gereja tersebut. Silakan. Baik, statement Ivy tadi gereja yang bertumbuh bukan statis, tadi juga sudah disinggung di sebelum ini bahwa gereja yang aktif menginjil, yang bertumbuh, maka di dalamnya akan bisa diminimize konflik. Kenapa? Mungkin kita lihat dari sisi Paulus dulu ya. Pertama, mungkin Ivy bisa baca paragraf kedua. Paulus. Ya. Paulus menggunakan metafora bait kudus untuk gereja sebagai gambaran puncak bagi penyatuan penuh orang bukan Yahudi di dalam gereja. Sebelumnya dilarang beribadah di halaman Israel dalam bait yang kudus. Mereka sekarang tidak hanya mendapatkan akses, tetapi mereka sendiri menjadi bahan bangunan untuk bait kudus baru yang dirancang sebagai tempat kediaman Allah di dalam roh. Kenapa saya mulai dari sini? Kita ingat bahwa konsep gereja tadi sudah diterangkan oleh Pastor Purba, eklesia itu mengarah kepada pribadi atau orang-orangnya. Nah, hal ini yang sering dilupakan oleh orang Yahudi pada masa itu. Sehingga kalau pemirsa baca sejarahnya, bahwa pada saat itu ada satu momen di mana orang-orang non-Yahudi tidak diizinkan untuk berbakti dalam bait yang kudus. Inilah rasa eksklusivisme yang ada pada saat mereka tumbuh pada saat itu. Kenapa? Karena mereka masih menganggap diri mereka merupakan umat pilihan Tuhan. Sehingga orang non-Yahudi tidak boleh. Namun, surat Paulus kepada jemaat Efesus bisa menghancurkan tembok pemisah itu. Kenapa? Karena Yesus mengarah kepada Rasul Paulus mengarah kepada salib Yesus yang menghancurkan semua tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Lalu apa hubungannya dengan gereja yang bertumbuh dan tidak statis? Dari kalimat tersebut kita akan boleh melihat apa arti statis dan kenapa harus bertumbuh.
Setiap gereja atau setiap pribadi harus bertumbuh dalam iman. Itu sebabnya Alkitab menulis dalam paragraf terakhir. Ivy bisa baca? Para Paragraf penulis, ya, para penulis Perjanjian Baru menggunakan metafora Bait Kudus untuk memvisualisasikan kekudusan gereja, peran Allah dalam mendirikan dan menumbuhkan gereja, dan keagrapan yang orang percaya di dalam gereja. Metafora ini digunakan dalam hubungannya dengan bahasa biologis, di mana bait yang kudus tumbuh, dan proses pembangunan sering ditekankan. Kamu juga turut dibangunkan. Alih-alih gambaran statis, gereja dapat mengakui identitasnya sebagai bait dari Allah yang hidup. bait dari Allah yang hidup. Dalam konsep Perjanjian Baru, termasuk tulisan Rasul Paulus, siapa yang dilambangkan dengan pengantin wanita, Ivy? Gerejanya. Gereja. Siapa pengantin prianya? Allah. Yesus sendiri dan Allah sendiri. Artinya ketika dikatakan bertumbuh, maka gereja yang bertumbuh adalah dewasa dalam rohani, dewasa dalam administrasi, dewasa dalam financial stability, dan dewasa dalam apa? Dalam iman. Itu gereja. Dan itu terus mengarah ke tingkat yang lebih atas. Dari jemaat, mission, conference, uni, divisi, GC. Mereka itu gereja semua. Hanya diatur dalam satu sistem yang namanya organisasi. Dengan kata lain, kita semuanya adalah apa? Gereja. Jadi ingat para teman-teman yang ada di grup yang menyaksikan acara ini, kita semua adalah gereja. Pertanyaannya, apa gereja Anda atau Anda bertumbuh atau tetap statis? Terima kasih. Amin. Semoga itu bisa direnungkan dan dilanjutkan diskusinya di jemaat kita masing-masing. Baik, mari kita simpulkan pembahasan kita selama episode kali ini mengenai perdamaian yang ada di dalam gereja. Apa yang menjadi penekanan penting? Apa yang bisa kita pelajari dari jemaat Efesus untuk kita perhatikan dan kita praktekkan dalam jemaat kita sekarang ini? Saya boleh mulai dari Pendeta Sony Situmorang, silakan. Apa yang dapat kita pelajari dari jemaat Efesus? Kita harus ingat bahwa jemaat Efesus merupakan jemaat yang hidup. Jemaat Efesus merupakan jemaat di mana kasih itu diterapkan walaupun pada perjalanannya ada masalah di hadapan mereka, masalah doktrin dan juga pemisahan antara Yahudi dan non-Yahudi. Saya mau katakan kepada para jemaat dan juga anggota gereja, gereja di mana Anda berada pun merupakan gereja yang mirip dengan jemaat Efesus, di mana ada tendensi atau kecenderungan jemaat tersebut akan apa? Mempunyai konsep yang berbeda, mempunyai persepsi yang berbeda, dan juga mempunyai idealisme yang berbeda. Namun, kembali saya katakan, ketika ada perbedaan yang orang lain katakan itu merupakan dinamika sebuah gereja, maka sama seperti Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus, jadikan salib atau Kristus sebagai batu penjuru, sehingga itu akan boleh meredakan bahkan menghilangkan tembok pemisah di antara gereja Anda. Karena ingat sekali lagi, gereja itu bukan mengarah kepada bangunannya, tapi gereja mengarah kepada Anda dan orang-orang yang bersama Anda. Terima kasih. Amin. Pendeta Purba, bagaimana dengan kesimpulannya? Baik pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, dari pelajaran sekolah sahabat kita ini, dari kitab Efesus, bisa kita dapatkan di sini yang pertama, bahwa mari kita jaga persatuan di dalam gereja. Karena kita adalah anak-anak Allah. Karena kita mau ke sorga. Jadi, jauhkan konflik-konflik yang menjauhkan kita dari Tuhan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kesatuan anggota di dalam gereja ini sangat penting. Inilah yang diharapkan. Kenapa? Karena kita adalah semua anak-anak Tuhan, menjadi anggota tubuh Kristus. Jadi kalau ada pun konflik, segera adakan rekonsiliasi atau perdamaian kembali. Terima kasih. Terima kasih sekali. Baik pemirsa, untuk melengkapi kebersamaan kita akan menanggapi 3 pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama saya arahkan kepada Pendeta Sony Situmorang. 1 pertanyaan dari akun Herman Abram menanyakan, apakah jemaat Efesus yang terdapat dalam pelajaran ini sama dengan jemaat Efesus yang ada di dalam kitab Wahyu, salah satu dari 7 jemaat tersebut? Silakan Pendeta Sony.
Baik, terima kasih Pak Herman Abram. Kenapa sampai Rasul Yohanes dalam buku Wahyu pasal 23 ya, kalau saya tidak salah, membuat satu alegori atau suatu analogi atau bisa kita katakan satu perumpamaan bahwa jemaat Efesus dikenal dengan sebuah jemaat yang sangat luar biasa. Oke, kita tahu buku Wahyu merupakan suatu buku yang langsung diwahyukan oleh Tuhan. Apakah jemaat di Efesus sama dengan jemaat dalam buku Wahyu? Ada para teologian dan juga Alkitab mengatakan, ingat, jemaat Efesus dalam buku Efesus adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Oke. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Apakah mereka sama? Saya ingin katakan bahwa sehubungan sesuai dengan apa yang Rasul Paulus lihat, bahwa ada sedikit perbedaan antara karakter di jemaat Efesus dalam buku Wahyu dengan jemaat Efesus di dalam surat Rasul Paulus. Ketika Anda membuka Wahyu pasal 2, maka jemaat Efesus merupakan jemaat yang meninggikan kasih yang semula. Dan itu mirip dengan jemaat yang Rasul Paulus tuliskan surat di Efesus. Ketika berbicara mengenai sama, itu mengarah kepada dalam sejarah, dalam pandangan tinjauan sejarah, mereka itu sama. Tapi dalam karakter boleh jadi ada hal-hal yang berbeda. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta sudah memberikan pandangan dari beberapa segi begitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Herman Abram. Berikutnya saya tujukan kepada Pendeta Purba dari akun Denny Virgil Tipak. Pendeta, bagaimana membedakan ketika Yesus tinggal atau hidup di dalam kita dan juga kita yang tinggal dan hidup di dalam Yesus? Apakah ada perbedaannya yang bisa terlihat? Baik, terima kasih Ivy dan kepada Bapak Denny Virgil Tipak yang telah memberikan pertanyaan ini. Bagaimana membedakan Yesus tinggal di dalam kita dengan kita tinggal di dalam Yesus? Sebenarnya ini saling berhubungan erat. Tidak mungkin Yesus tinggal di dalam diri kita kalau kita juga tidak mau tinggal di dalam Yesus. Tapi apa perbedaannya? Yesus tinggal di dalam kita. Yesus ingin selalu tinggal di dalam kehidupan kita. Yesus ingin selalu hadir dalam kehidupan kita. Yesus ingin selalu datang untuk memberkati kita. Bila mana kita mau membuka hati kita. Aku mengetok pintu. Bila mana ada yang membukakan, aku akan masuk dan tinggal diam dan makan bersama-sama dengan mereka. Artinya ketika kita mau membuka hati kita, Yesus akan tinggal melalui Roh Kudus-Nya. Bagaimana dengan kita tinggal di dalam Yesus? Ini artinya adalah bahwa kita tetap memiliki hubungan yang erat dengan Yesus Kristus. Ini artinya konsisten, bukan hanya sekali, tapi selama-lamanya. Apapun yang terjadi, mau susah, mau senang apapun, kita tetap tinggal. Artinya kita selalu berkomunikasi, menjalin hubungan yang erat dengan Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Karena dalam buku Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 7 dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, jadi pemirsa yang diberkati Tuhan dan Bapak Denny semuanya, ini saling berhubungan erat. Ya, mari buka hati kita, biarlah Roh Kudus atau Yesus tinggal di dalam hati kita, dan tetaplah kita selalu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dengan mengasihi Tuhan, dengan menuruti perintah-perintahnya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dua-duanya konsep yang mulia, kalau bisa menghidupkan keduanya, kenapa tidak gitu ya? Akan lebih indah lagi pengalaman kita. Baik, saya akan ke Pendeta Sony Situmorang kembali untuk pertanyaan terakhir dari Bapak Bambang Eko. Mohon penjelasannya Pendeta di pelajaran keempat minggu lalu hari Selasa
itu ada dimension mengenai orang yang sudah mati, lalu dibangkitkan, diangkat, dan dimuliakan bersama Kristus. Bagi yang masih hidup, juga diangkat dan dimuliakan bersama Kristus. Apakah tidak ada penghakiman dulu, di mana buku kehidupan mencatat perilaku selama hidup itu akan ditinjau? Seperti itu pertanyaannya. Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Ketika Bapak Mang Eko membahas atau bertanya pelajaran minggu lalu mengenai dimuliakan bersama Kristus, saya mengatakan minggu lalu saya masih ingat untuk sampai ke sorga atau diselamatkan ada 3 tahap. Yang pertama dibenarkan dibenarkan oleh Kristus. Kemudian setelah itu disucikan. Itulah tahap di mana kita hidup dalam pergumulan iman ini bisa jatuh. Kita minta ampun dan bertobat, dan grafik iman terus menaik. Lalu yang ketiga adalah glorification by faith. Ya, artinya di sana kita dimuliakan. Dan sehubungan dengan kata kemuliaan ini ada pertanyaan, apakah tidak ada penghakiman? Afi boleh baca paragraf ke-3 pelajaran pekan lalu hari Selasa mengenai orang-orang percaya adalah Ya, orang-orang percaya adalah dibangkitkan bersama dengan Kristus, diangkat bersama dengan Kristus, yang mungkin Paulus gunakan untuk menyatakan partisipasi orang percaya dalam kenaikan Kristus ke surga. Duduk bersama dengan Kristus di tempat-tempat surgawi, yang berarti bahwa orang-orang percaya ikut serta dalam tempat duduk Kristus di atas tahta alam semesta. Mereka sama-sama dimuliakan bersama Yesus. pertanyaannya, apakah tidak ada penghakiman? Oke, untuk menjawab itu perhatikan kata percaya, orang-orang percaya. Oke, apa arti orang-orang percaya? Orang yang mempercayai dan melakukan perintahnya. Oke, jadi ketika bicara apakah tidak ada penghakiman, all are equal. Semua kita akan dihakimi, ya. Dan buku Wahyu dengan jelas mengatakan kita semua akan dihakimi. Jadi ada penghakiman. Hanya saja Rasul Paulus dalam konteks ini langsung masuk bahwa orang-orang percaya nekat ke surga, orang-orang yang sudah mati dibangkitkan lalu bersama-sama dengan Kristus. Yang kedua, orang-orang yang masih hidup itu terdiri dari 2 golongan dalam buku Wahyu, 144.000 dan juga golongan air bah, ya. Artinya, dan sebagian mereka telah melewati kepicikan Yakub atau bisa melewati kesusahan yang sangat luar biasa. Itu dikatakan nomor 2, oke? Diangkat. Dan ketiga lah duduk bersama-sama dengan Kristus. Artinya pelajaran lalu memberikan garis besar bahwa orang-orang yang percaya dan melakukan perintahnya, yang telah menerima kasih karunia akan diangkat ke sorga. Intinya mungkin dalam pelajaran ini prosesnya nggak disebutkan, tapi langsung kepada, kalau orang bilang long story short, jadi singkat cerita, mereka akan sampai di sana. Untuk menjelaskan, memahami lebih jauh, mungkin Bapak Bambang Eko boleh baca Efesus 1 ayat 19-23. Itu jelas di sana. Sama seperti pertanyaan sebelum saya katakan tadi, saya singgung tadi mengenai jemaat Efesus, lokasi teritorialnya sama, sejarahnya sama, hanya mungkin ada karakter yang berbeda, di mana apa yang Rasul Paulus surat ke jemaat Efesus tersebut sedikit berbeda dengan gambaran dari tulisan Yohanes kepada jemaat Efesus dalam buku Wahyu. Ini pun demikian, artinya langsung begitu. Terima kasih. Terima kasih Pendeta sudah mencoba menjelaskan secara singkat ya mengenai artinya dibangkitkan, diangkat, dimuliakan, dan juga urutannya dengan penghakiman. Baik para pemirsa, kita akan menutup kebersamaan kita. Saya minta kembali Pendeta Sony Situmorang untuk berdoa berkat bagi para pemirsa sekalian. Kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan oleh karena berkat Tuhan yang limpah yang telah Engkau curahkan kepada kami semua, khususnya para pemirsa yang dengan setia menyaksikan acara ini. Berkati mereka Tuhan dalam berkat jasmani, pikirani maupun rohani, berkati mereka dalam segala berkat mereka, berkati mereka dalam pergumulan hidup mereka, atau hal-hal yang mereka telah sampaikan kepadamu secara pribadi, tolong Engkau beri jalan keluar. Biarlah perjalanan sekolah sahabat ini Tuhan akan menjadi berkat bagi kami semua. Berkati hamba-Mu, Pendeta Purba, Ivy, dan juga Daniel di belakang layar. Berkati kami Tuhan, dan berkati sekolah sahabat kami agar menjadi berkat bagi banyak orang.
Dengarkan doa kami, teruskan berdoa. Amin. Amin. Pendeta Purba dan juga Pendeta Situmorang, terima kasih, puji Tuhan untuk pelayanannya di episode kali ini. Dan bagi para pemirsa, kami tetap undang untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan juga share video ini kepada orang-orang lain yang perlu mendengarkan, terutama bagi mereka yang ada di jemaat sendiri, supaya sama-sama bersatu mempelajari sekolah Sabat ini. Dan minggu depan kita akan membahas pelajaran ke-6 dengan judul Misteri Injil. Bagi gereja yang berdamai, maka kuasa Tuhan akan bekerja dan banyak hal-hal yang tidak dapat kita pikirkan terjadi, dan itu adalah misteri dari Injil tersebut. Sampai bertemu lagi minggu depan, Tuhan memberkati kita semua.